Oke teman-teman, udah selesai ngerakit RCMN86KS. Jadi akan aku jelasin sedikit berapa rincian biaya untuk siap jalan dari RCMN86K ataupun Versi KS. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen beli dan pengen hasilnya seperti pada video ini, seperti ini videonya. Nah teman-teman ikutin aja part-part yang aku sebutkan ini, jadi belinya harus sesuai kalau misalkan pengen hasilnya sama seperti pada video ini teman-teman. Jadi pertama aku menggunakan remote Dambo RC6 channel. Harganya memang mahal ya, sekitar 500 lebih. Tapi teman-teman dengan harga 500.000 ini teman-teman nggak perlu lagi beli remote control. Jadi ini udah 6 channel, sama dia bisa pakai beberapa receiver. Jadi misalkan teman-teman punya beberapa mobil, cukup beli receivernya lagi. Nah untuk receivernya sendiri teman-teman ada dua versi, ada versi biasa dan ada versi yang bergiro ya, jadi sesuaiin sama posisi dan kondisi mobilnya. Jadi kalau misalkan punya mobil RC drift ya beli yang bergiro ya. Kalau untuk RC off-road atau RC yang biasa-biasa aja ya belinya yang versi biasa-biasa aja. Harga receivernya pun sekitar 100 sampai 150.000. Jadi ini teman-teman, remote ini channel 1 dia untuk servo, channel 2 untuk gas, channel 3 bisa untuk winch, lampu ataupun strobo jenis lampu juga ya. Channel 4 sama bisa buat winch, lampu, strobo. Channel 5 juga bisa buat aksesoris yang lain. Channel 6 juga bisa buat aksesoris yang lain. Ya sesuaiin aja lah. Kalau misalkan pengen pakai winch 2 depan belakang, channel 3 sama channel 4, berarti channel 5 sama channel 6 nya lampu ya. Bisa lampu atas atau bisa lampu di depan, LED bar, strobo segala macam. Nah, jadi memang ini yang rekomendasi sekali teman-teman, meskipun mahal tapi udah mantap. Lalu kemudian ESC nya menggunakan ESC 60 ampere, tapi pilih yang udah waterproof. Untuk brand atau merek bebas sebetulnya, yang penting 60 ampere atau 60A. Dan pilih yang sudah waterproof. Jadi kalau misalkan pengen main lumpur aman ya. Jadi nggak perlu lagi repot-repot waterproof ESC pakai kutek, pakai lem frog atau apa segala macam. Lalu kemudian untuk baterai di sini aku menggunakan baterai brand lokal yang pada saat ini lagi promo, katanya 185.000 itu bisa dapat 3 baterai. Lumayan lah teman-teman. Jadi pas saat video ini di-upload langsung aja cek tokonya itu, cek aja ini brand baterainya dari Cemong Energi, 185.000 dapat 3 baterai spesial untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia. Katanya kemarin. Ya udah misalkan rezeki ya dapat teman-teman. 3 ini aja teman-teman yang aku saranin karena dia servo udah dari bawaan pabrik MN86KS, motor juga udah bawaan dari pabrik. Jadi teman-teman cukup beli 3 ini aja, part pendukungnya sama persis seperti aku sebutin tadi, maka hasilnya akan sama persis seperti pada video ini yang teman-teman tonton tadi. Bisa wheelie dia, kecepatannya oke, mantap. Ya kalau misalkan teman-teman nanya berapa rincian untuk siap jalan, ya kurang lebih sekitar 2 jutaan lah ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena RCMN86KS ini dia meskipun kedengarannya skala 1/12, tapi menurut aku pribadi nih ya, dia lebih besar daripada skala 1/12 pada versi MN sebelumnya, baik D90, D91, D99S ataupun MN yang lain. Ini lebih besar. Ini mungkin karena mobil Barabus G500 ini aslinya juga lebih besar ya, makanya ini lebih besar. Sebab ini aku belum pernah lihat mobil versi aslinya yang Barabus G500 ini. Nah, jadi teman-teman akan aku jelasin sedikit fitur-fitur yang ada di remote control Dambo RC6 channel ini. Nah dia tombolnya teman-teman ada tersembunyi di balik ini, tinggal dibuka aja. Jadi di sini di sebelah kanan ini ada reverse, ini reverse gas. Jadi pada saat teman-teman pencet reverse, itu gas yang tadinya buat maju ini dia akan mundur. Yang mundur maju. Ya di reverse kebalikannya artinya. Lalu kemudian tombol di sebelah sini ada reverse servo. Jadi yang tadi servonya buat belok ke kanan jadi ke kiri, yang tadinya buat belok ke kiri jadi ke kanan. Kebaliklah istilahnya, mereverse. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya, kok biasanya dia ke depan jadi ke kanan, kok sekarang ke depan jadi ke kiri, tinggal di reverse aja. Atau teman-teman nanya, kok misalnya yang di gas ini jadi mundur ya, biasanya maju, nah, tinggal di reverse aja. Nih, jadi tanpa repot-repot lagi bolak-balik servo ataupun bolak-balik kabel motor dinamo. Atau dengan cara manualnya seperti saya sebutkan tadi, bisa dengan cara buka horn servonya, kemudian adjust biar sampai lurus atau biar sampai dia tidak bolak-balik. Nah, kemudian pasang lagi dan siap. Nah, tapi di remote ini teman-teman nggak perlu repot. Kalau misalkan teman-teman nanya, biasanya tuh saya gas dia maju, kenapa sekarang saya gas dia jadi mundur? Berarti tinggal di reverse.
Nih tinggal di reverse ini. Atau ada lagi teman-teman nanya, biasanya saya pencet ini ke depan, dia beloknya ke kanan, kok jadi ke kiri ya sekarang. Berarti teman-teman tinggal di reverse bagian servo. Lalu kemudian ada beberapa tombol di bawah sini teman-teman. Ini tombol untuk gas. Jadi kalau misalkan teman-teman pencet ke sebelah sini, nih, dia auto jalan. Jadi tanpa perlu lagi pencet-pencet remote, dia udah auto jalan. Atau teman-teman putar ke arah kiri, dia auto mundur. Jadi dia langsung mundur aja sendiri dia ya, tanpa perlu lagi teman-teman pencet di tuas remote. Jadi untuk gas ini settingannya dia di angka 0 netral di sini. Kemudian di bawahnya ini untuk kemampuan gas. Jadi kemampuannya bisa 25%, 50%, 75% sampai 100%. Saya contohkan sedikit, misalkan teman-teman pencet 25%, artinya seberapa kencang teman-teman menekan tuas gas ini kemampuan gasnya cuma 25%. Jadi kemampuan dinamonya yang dari 100% cuma keluar 25%. Jadi kalau misalkan teman-teman pencet 50%, kemampuan dari gas yang 100% ini cuma 50%. Lalu kemudian di sebelah kiri ini sama seperti tadi, untuk servonya dia harus di angka netral 0, atau misalkan dia miring ya tinggal adjust aja. Ini buat sudut kelurusan servo. Jadi kalau misalkan teman-teman biasanya lihat servonya terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, ya tinggal di adjust saja di sini. Kalau misalkan terlalu ke kanan, putar ke arah kiri. Kalau misalkan terlalu ke kiri, putar ke arah kanan. Seperti itu, dia buat adjust, buat kelurusan atau stabil, atau bahasa modern itu buat giro. Nah di bagian bawahnya sama seperti gas tadi teman-teman, ini buat rate-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman pencet 25%, berarti kemampuan dari servo yang tadinya 100% cuma keluar 25%. Sama sebetulnya sama gas tadi. Kalau misalkan teman-teman putar ke arah 50%, berarti kemampuan 100% dari servonya cuma 50% yang keluar arusnya atau keluar tenaganya. Itu aja teman-teman settingannya. Cuma untuk MN86KS ini aku setting sekitar 75% lah ya kemampuan beloknya. Sebab ini suatu kelemahan dari RC MN86K ataupun seri KS. Kenapa aku bilang kelemahan? Karena biasanya RC itu dia tidak menggunakan sistem knuckle, tapi ini menggunakan sistem knuckle. Sistem knuckle itu dia ada penghubung seperti lentik begitu ya. Jadi kalau misalkan terlalu tajam, nah itu roda poros yang di depan itu dia bakal melepas. Jadi dia bakal keluar dari jalur yang seharusnya. Biasanya tuh kalau untuk RC-RC yang mahal yang sering-sering aku lihat itu dia sistemnya seperti sistem gardan. Dia ngikat seperti itu. Jadi mau setajam apapun beloknya dia masih oke. Nah, tapi ini suatu kelemahan di RC MN86K ataupun seri KS. Dia masih pakai sistem knuckle. Jadi untuk beloknya, steering rate beloknya cukup di set di 75% aja teman-teman. Itu aja sih teman-teman ilmu yang bisa aku share pada video kali ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ilmunya lebih banyak, boleh silakan komen, ataupun kalau misalkan aku tadi ada salah bicara apa salah penyampaian, silakan di komen teman-teman. Mungkin teman-teman semua ilmunya udah pada lebih jago ya, lebih jago soal oprek apa segala macam. Mohon dikoreksinya. Tapi cukup segini dulu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Jika ada pertanyaan atau komentar silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau jika ada kurang jelas silahkan cek kolom deskripsi. Jika suka videonya silahkan klik like, jika tidak suka silahkan klik dislike. Tapi buat teman-teman yang baru bergabung boleh dong silahkan klik tombol subscribe. Sampai ketemu di next video. See you next time. Bye bye.